Shalom, selamat pagi adik-adik Abitsi Ujung. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat dan semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Semua sudah siap? Hebat, semuanya udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yuk, mari adik-adik, kakak ajak semua untuk kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, semua kita lipat tangan, tutup mata, bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Kalau kami bisa mengikuti ibadah hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kakak ajak nih adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Siap semuanya? Pastinya ya. Nah adik-adik, kita mulaikan pujian ini, Hatiku Percaya. Ya adik-adik, biarlah kita punya iman percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh goyah ya adik-adik ya. Karena kita percaya Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai saat ini itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita semua. Kita menaikkan pujian ini, Hatiku Percaya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi adik-adik ya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik yang baik, adik-adik yang hebat,
Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua adik-adik ya. Nah adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin saat kita sakit ya, saat kita susah, tetap kita mengucap syukur karena Tuhanlah penolong kita, penyelamat kita dimanapun kita berada adik-adik ya. Nah, untuk itu kita mau terus memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi dengan mulut kita. Kita naikkan pujian ini, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Kita naikkan pujian dengan gerakan adik-adik ya, dan dengan semangat. Beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya, pastinya adik-adik sudah siap ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Biarlah kakak, adik-adik, juga mama papa di rumah tetap mencintai Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menuruti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami mau melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak yang akan bercerita, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu kakak percaya semuanya dalam keadaan yang baik, yang senang. Sekalipun misalnya ada yang lagi kurang enak badan, tetap Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Nah, hari ini sudah siapkah kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau belajar apa? Apa ini? Hah? Ada uang? Wah, ada uang. Uangnya lumayan banyak nih. Kalau adik-adik punya uang ini, adik-adik mau pergunakan buat apa? Kayaknya kalau kakak nih ada mau beli es krim. Wah, bisa dapat banyak banget ini es krim. Kemudian kakak juga kayaknya mau beli coklat. Ada juga kakak kayaknya mau beli pizza. Bisa juga nih. Aduh, ternyata kalau punya duit banyak, seneng ya. Adik-adik seneng gak kalau punya uang banyak? Hah? Senang. Karena bisa beli apa saja. Betul gak adik-adik? Tapi tahu gak adik-adik? Ternyata belum tentu dengan uang ini kita bisa betul-betul bahagia. Kenapa? Karena ternyata ada sesuatu di dalam dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sekalipun uangnya banyak, sekalipun uangnya ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, sampai miliaran, bahkan sampai triliunan, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak itu, sekalipun uangnya banyak. Apa itu? Adik-adik penasaran? Nah, duduk yang baik, duduk yang rapi, kakak mau cerita sesuatu yang cukup seru hari ini. Biar adik-adik tahu apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bukankah segala sesuatunya kalau ada uang kita bisa beli? Oh, ternyata tidak adik-adik. Uang ini bukan segalanya. Ya, kalau kamu bukan segalanya, aku simpan saja deh. Ya. Nah, duduk yang rapi, kakak akan bercerita pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang tukang sihir yang bernama Bapak Simon. Bapak Simon tinggal di sebuah kota yang bernama kota Samaria. Tentu adik-adik pernah mendengar atau pernah melihat di film tentang tukang sihir. Tukang sihir selalu identik dengan hal-hal yang tidak baik. Karena memang sihir berbeda dengan sulap. Kalau sulap adik-adik itu menggunakan trik-trik tertentu. Kalau sulap itu sebuah permainan yang menggunakan kecepatan tangan. Jadi kalau misalnya ada koin terus tiba-tiba bisa dihilangkan, itu sebenarnya menggunakan kecepatan tangan dan menggunakan alat-alat bantu. Sehingga sepertinya kita yang menonton atau yang melihat, ajaib ya gitu. Padahal itu menggunakan alat-alat atau alat-alat bantu, peralatan yang sudah direkayasa seperti itu ya. Jadi tidak sungguh-sungguh hilang. Itu hanya disembunyikan di mana gitu ya. Nah, berbeda dengan tukang sihir adik-adik.
Kalau tukang sihir, dia bisa melakukan perbuatan ajaib gitu, ya, luar biasa spektakuler sepertinya, tetapi dia dibantu oleh kuasa dari iblis. Hah? Betulkah demikian? Ya, tukang sihir seperti itu. Jadi, tukang sihir itu juga bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Jadi sepertinya sembuh adik-adik. Tapi itu tidaklah pekerjaan yang sempurna, bukan sembuh sempurna adik-adik. Selalu ada sesuatu yang menjadi akibatnya, gitu ya. Karena apa tadi kalau sihir? Kalau sihir itu dibantu oleh kuasa dari iblis. Nah, iblis itu adalah bapak segala penipu. Iblis itu adalah bapak segala pembohong. Jadi kelihatannya sembuh, tapi bohong, itu tidak sembuh, ya. Nah, kembali ke cerita ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya perbedaan antara sihir dan sulap. Bapak Simon ini sudah sejak lama tinggal di Samaria. Sudah sejak lama Bapak Simon ini menjadi tukang sihir. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang membuat orang terkagum-kagum. Jadi memang banyak orang Samaria, penduduk Samaria, dari anak kecil, orang dewasa, itu yang kagum terhadap Bapak Simon. Hebat ya Bapak Simon ya, hebat nih Bapak Simon nih, luar biasa, bisa sembuhin orang sakit loh. Bapak Simon ajaib loh, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Simon senang adik-adik. Kenapa? Karena orang-orang memuji-muji dia, menyanjung-nyanjung dia, dia senang. Dia menjadi sombong. Kenapa? Tidak ada orang yang lebih hebat daripada saya. Sayalah Simon, tukang sihir terkenal di Samaria. Senang dia karena banyak orang yang menggemari dia. Seperti sekarang ya adik-adik banyak yang gemar kepada K-pop ya. Ada yang suka sama Blackpink, penggemarnya banyak. Dan si Bapak Simon sebagai tukang sihir di kota Samaria, penggemarnya banyak adik-adik. Nggak anak kecil, nggak orang gede, nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak ya. Semua banyak penggemarnya yang suka terhadap Bapak Simon si tukang sihir ini. Walaupun tukang sihir adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai suatu hari datang ke kota itu Bapak Filipus. Siapakah Bapak Filipus ini? Bapak Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Adik-adik tahu ada berapa murid Tuhan Yesus? 12. Ada satu yang bernama Bapak Filipus. Suatu hari Bapak Filipus datang ke kota Samaria. Bapak Filipus mau ngapain ke kota Samaria? Ya, tidak lain tidak bukan. Bapak Filipus sebagai seorang murid dari Tuhan Yesus datang ke kota Samaria, mau bercerita kepada orang Samaria tentang Tuhan Yesus. Karena banyak orang Samaria belum tahu tentang Tuhan Yesus. Banyak orang Samaria belum diselamatkan karena belum dengar tentang Tuhan Yesus, belum menjadi anak Tuhan. Di situ Bapak Filipus datang dan bercerita siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang Samaria juga. Tuhan yang sudah mati tapi hidup kembali dan memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Lalu di samping itu adik-adik, Bapak Filipus bukan cuma cerita tentang Tuhan Yesus. Ternyata Bapak Filipus diberikan kuasa oleh Tuhan. Artinya beda nih adik-adik ya. Bapak Filipus diberikan kuasa oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa melakukan mujizat-mujizat. Mujizat apa saja? Mujizat menyembuhkan orang sakit, lalu yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit didoakan bisa sembuh. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan
yang kerasukan iblis didoakan oleh Bapak Filipus, iblisnya keluar dan orang yang dirasuki menjadi sehat kembali. Semua orang kagum melihat Bapak Filipus ini. Luar biasa. Lalu lama-lama orang-orang yang tadinya kagum terhadap Bapak Filipus, yang tadinya menjadi penggemar Bapak Simon yang tukang sihir itu, mereka beralih pindah menjadi penggemar dari Bapak Filipus. Bapak Filipus nih hebat, orang baru datang ke kota kita, tapi dia cerita tentang yang namanya Tuhan Yesus. Dan saya mau jadi anak Tuhan. Katanya kalau kita jadi anak Tuhan, nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Saya mau ah. Dan Bapak Filipus juga hebat loh. Dia bisa sembuhin orang sakit. Akhirnya adik-adik, anak kecil, orang dewasa, orang laki-laki, orang perempuan menerima Tuhan Yesus. Mereka bilang, saya mau jadi murid Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kamu harus dibaptis, kata Bapak Filipus. Apa itu dibaptis? Dibaptis itu adalah satu tanda pertobatan, ya. Bertobat, saya mau menjadi orang baik, saya mau menjadi anak Tuhan, mau hidup sesuai firman. Lalu tandanya apa? Kamu harus dibaptis. Baptis itu dicelupkan ke dalam air gitu ya, kemudian dikeluarkan lagi. Itu namanya dibaptis air. Lalu banyak orang yang tadinya penggemar Bapak Simon menjadi penggemar Tuhan Yesus, ya, karena mereka mau menjadi anak Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi dengan Bapak Simon? Bapak Simon mendengar, kabar-kabarinya fans saya pada pergi nih, penggemar saya pada pindah. Tadinya menggemari saya, kabar-kabarinya sekarang mereka pindah karena ada pendatang baru namanya Bapak Filipus yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus ini? Bapak Simon penasaran nih adik-adik, mau tahu juga apa hebatnya sih Bapak Filipus. Apa dia lebih hebat dari saya? Saya bisa sembuhin orang sakit juga. Saya terkenal dari dulu. Itu Bapak Filipus orang baru datang. Kenapa orang tiba-tiba pindah kepada Bapak Filipus? Kenapa lebih menggemari Bapak Filipus dibanding saya? Saya penasaran. Saya mau tahu siapa itu Bapak Filipus. Lalu siapa itu yang namanya Tuhan Yesus? Ketika Bapak Filipus sedang mengajar, ketika Bapak Filipus sedang mendoakan orang sakit, si Bapak Simon ini melihat. Dan dia melihat bahwa, bener ya, orang sakit bisa sembuh beneran. Kalau saya mah sembuhnya belum sempurna, nggak sempurna, tapi itu sembuhnya sembuh beneran. Lalu ada orang didoakan kerasukan, setannya lari. Kalau saya kayaknya belum sampai ke situ. Waduh, hebat nih Bapak Filipus nih. Kalau begitu, karena orang banyak sudah ikut kepada Bapak Filipus, saya juga mau ikut kepada Bapak Filipus. Akhirnya dia datang. Bapak Simon datang bertemu dengan Bapak Filipus dan berkata, Pak Filipus, Bapak hebat lu, ya, Bapak luar biasa. Tapi Bapak Filipus bilang, saya punya kuasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Adik-adik, lalu Bapak Filipus bercerita kepada Bapak Simon. Kalau Bapak Simon mau menjadi anak Tuhan, Bapak Simon harus bertobat. Lalu karena melihat yang lainnya dibaptis, Bapak Simon juga bilang, iya deh, kalau gitu saya juga mau dibaptis. Tapi adik-adik, apakah Bapak Simon ini betul sepenuh hatinya mencintai Tuhan? Apa setengah-setengah mencintai Tuhan? Tapi dia tetap dibaptis adik-adik. Ya saya mau ikutan deh, dibaptis deh. Yang lain dibaptis, saya juga mau dibaptis. Setelah dibaptis air adik-adik, hampir setiap hari Bapak Simon melihat bagaimana Bapak Filipus menyembuhkan orang sakit, bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak Simon kagum. Semakin hari semakin kagum.
hebat nih Bapak Filipus. Hebat Bapak Filipus nih, luar biasa. Kagum saya melihatnya, masa orang yang kerasukan setan bisa disembuhkan, iblisnya bisa lari, orang lumpuh bisa berjalan. Hebat nih, hebat Bapak Filipus. Kekaguman Bapak Simon setiap hari tidak pernah bisa dipikirkan. Aduh, gimana ya caranya tuh orang bisa hebat kayak begitu. Nah adik-adik, sampai suatu hari datang di kota itu dua murid Tuhan Yesus yang lainnya. Siapakah dia? Dua murid Tuhan Yesus yang kemudian juga datang ke kota Samaria, yaitu Bapak Yohanes dan Bapak Petrus. Untuk apa mereka datang ke kota Samaria? Karena mereka mendengar bahwa sekarang di kota Samaria banyak yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Ada banyak yang sudah dibaptis air. Tetapi ternyata untuk menjadi anak Tuhan Yesus bukan cuma sekedar saya mau deh dimasukin ke air, saya mau dibaptis deh. Ternyata tidak cukup itu adik-adik. Untuk menjadi anak Tuhan Yesus, kita harus menerima Roh Tuhan. Roh Tuhan harus ada di dalam hati kita, harus ada di hidup kita. Lalu caranya gimana? Roh Tuhannya dapatnya dari mana? Roh Tuhan itu datang dari Tuhan sendiri. Kita bisa roh Tuhan ada di dalam hati kita kalau kita bertobat, hidup sungguh-sungguh, lalu bisa didoakan, ya. Jadi Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memanggil orang-orang Samaria yang sudah dibaptis kemarin, ya. Kalian yang sudah dibaptis dan mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan harus menerima Roh Tuhan atau yang kita sering sebut Roh Kudus, ya. Lalu mereka mungkin bertanya, apa itu Roh Kudus? Roh Tuhan itu untuk apa? Roh Tuhan atau Roh Kudus itu yang menolong kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita bisa menjadi anak baik, bisa menjadi anak Tuhan yang baik dan benar. Itulah pekerjaan Roh Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, kakak percaya adik-adik sudah ada Roh Tuhan dalam hati adik-adik. Tapi pada waktu itu di Samaria belum ada adik-adik. Lalu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes bilang, sini yang mau menjadi anak Tuhan, kami doakan. Lalu didoakan satu-satu adik-adik. Dari anak kecil, orang tua, orang dewasa, laki-laki, perempuan didoakan oleh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Ketika didoakan, mereka menerima Roh Tuhan dalam hati mereka. Mereka bersuka cita. Sekarang saya sudah menjadi anak Tuhan. Karena Roh Tuhan sudah ada dalam hati saya. Roh Tuhan sudah ada dalam hidup saya. Adik-adik tahu? Ada yang memperhatikan dari jauh. Siapa itu? Bapak Simon yang bekerja sebagai tukang sihir yang kemarin itu. Dia melihat, itu ada siapa yang datang? Namanya siapa tuh? Datang lagi itu kayaknya temannya Bapak Filipus tuh. Siapa namanya? Oh, namanya Bapak Yohanes sama Bapak Petrus. Apa yang diperbuatnya? Kok dia doain orang? Kok tangannya ditumpang-tumpangin di atas kepala? Lalu kok orang-orang yang didoakan menjadi sukacita, menjadi senang? Karena apa? Akhirnya Bapak Simon bertanya kepada Bapak Petrus. Bapak Petrus ngapain? Bapak Petrus bilang, saya mendoakan orang-orang yang harus didoakan. Karena semua orang yang mau menjadi anak Tuhan, hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, harus ada Roh Tuhan dalam siapa? Dalam hatinya, dalam hidupnya, ya. Nah, lalu nanti untuk apa Roh Tuhan? Roh Tuhan itu yang menolong
supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Menjadi penolong yang mengingatkan kita selalu. Ya, kalau kita lagi mau nakal, Roh Tuhan yang ingetin, kamu gak boleh nakal. Ya, kita anak Tuhan, kamu anak Tuhan, tidak boleh nakal. Oh iya, saya gak boleh nakal. Ketika kita mau marah, Roh Tuhan ingatin, tidak boleh marah. Ketika mau ngomong kotor, ngomong yang tidak baik, Roh Tuhan ingatin, tidak boleh ada kata-kata yang jelek keluar dari mulut. Kalau anak Tuhan tidak boleh. Karena kita harus belajar betul-betul mencintai, menyayangi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, Bapak Simon berpikir, kayaknya kalau saya juga bisa seperti Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, saya pasti hebat lagi nih, kayak dulu saya waktu jadi tukang sihir tuh. Semua orang itu menggemari saya. Kalau saya jadi seperti Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, saya pasti membuat orang kagum. Orang pasti akan terkagum-kagum lagi sama saya. Kayaknya saya harus seperti mereka. Gimana caranya ya? Sepertinya nih bisa dibeli nih sama duit nih. Itu kayaknya tuh numpangin tangan tuh caranya gimana tuh? Doanya gimana tuh? Saya mau beli sama Bapak Petrus. Dijual tuh pasti caranya gimana. Dia mendekati Bapak Petrus dan berkata, Pak Petrus, ajarin saya dong caranya gimana supaya saya bisa juga seperti Bapak Petrus. Kalau orang datang saya doakan, lalu orangnya bisa punya Roh Tuhan juga. Saya beli deh nih, ajarin saya nih, saya bayar. Ingat tadi bahwa tidak semua bisa dibeli dengan uang. Bapak Petrus marah adik-adik. Dan dia berkata kepada Bapak Simon, hai Bapak Simon, kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu menjadi anak Tuhan, kamu harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kamu sudah dibaptis, tapi kamu tidak dengan sepenuh hati mau bertobat. Kamu harus bertobat. Apa yang dari Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak Simon kaget adik-adik. Bapak Petrus marah. Aduh kan saya nggak tahu. Saya pikir bisa dibeli pakai uang. Tidak bisa, ya. Kamu tidak boleh begitu. Hatimu harus bagus. Kamu punya hati tidak bagus. Makanya kamu harus minta supaya Roh Tuhan ada, supaya hati kamu jadi baik. Iya Pak Petrus, tolong doakan saya deh, supaya hati saya jadi baik, supaya hati saya bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya. Akhirnya Bapak Petrus mendoakan Bapak Simon, ya. Dan bagusnya Bapak Simon mau mendengarkan perkataan dari Bapak Petrus. Dan akhirnya Bapak Simon didoakan oleh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Kasih tepuk tangannya dulu. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu bahwa tidak semua di dalam dunia ini bisa dibeli dengan duit atau uang. Atau uang itu bukan segalanya ya adik-adik. Keselamatan yang daripada Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu bagaimana kita mendapatkannya? Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang karena apa? Karena keselamatan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan apa? Nyawanya. Nyawa, apalagi nyawa Tuhan Yesus itu, walaupun kita punya uang sebanyak-banyaknya, bahkan satu dunia ini menjadi uang, ya, penuh dengan uang, lalu kita bayar supaya kita selamat adik-adik, itu tidak bisa. Kita selamat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita sayang sama Tuhan Yesus, ketika kita mencintai Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi tahu ya adik-adik, mahal sekali harganya. Roh Tuhan juga di dalam diri kita
itu tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Oleh sebab itu, adik-adik harus berkomitmen, harus berjanji, harus berani untuk mempertahankan roh Tuhan dalam hidup adik-adik. Sekarang adik-adik sekolah minggu, nanti adik-adik jadi anak teens, nanti adik-adik jadi anak youth, jadi anak DMBI, jadi ibu-ibu, ya, jadi bapak-bapak. Pertahankan terus. Jangan adik-adik, oh saya nggak mau lagi jadi anak Tuhan. Jangan adik-adik. Kenapa? Karena ketika kita jadi anak Tuhan, kita punya sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup kita, yaitu apa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi sampai kapan kita harus menjadi anak Tuhan Yesus? Selama-lamanya. Kapan adik-adik? Sampai kapan adik-adik menjadi anak Tuhan Yesus? Katakan selama-lamanya. Amin. Amin. Ikutin kakak ya. Saya mau jadi anak Tuhan selama-lamanya. Ayo katakan 1, 2, 3. Saya mau jadi anak Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Rasul 8 ayatnya yang keempat sampai 24. Adik-adik bisa baca di situ bagaimana kisah tadi ya kakak sudah cerita. Nah, lalu adik-adik baca dan bilang, oh iya benar, ternyata ceritanya ada di Alkitab ya. Itu kakak bukan ngarang ceritanya, tapi dari Alkitab. Adik-adik paham? Paham ya? Baik, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekarang saya menjadi anak Tuhan Yesus. Terima kasih buat roh Tuhan yang ada di dalam hati saya, dalam hidup saya. Saya mau menjadi anak-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi nih dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk belajar bersama-sama di ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Ada gerakannya ya seperti biasa. Nah, gerakannya seperti ini, bunyinya juga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu ayat hafalannya adik-adik. Sekali lagi kita ulang bersama-sama ya. Ayat hafalannya diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bunyinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu ayat hafalannya adik-adik untuk kelas besar, itu semua dihafal ya. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari Efesus 2 ayat 8. Bunyinya, kamu diselamatkan oleh iman. Itu ayat hafalannya. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas kecil. Oke, itu saja adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah semuanya bisa menghafalnya. Sampai ketemu, kakak tunggu video ayat hafalannya. Dadah, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita juga sudah belajar ayat hafalan ya adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan dikirim videonya melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini ya.
Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan berpisah. Kita mau berdoa dulu ya untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah Abi Ciujung pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami rindu untuk minggu depan kami juga dapat beribadah bersama-sama. Meskipun Tuhan, kami masih beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan buat setiap kami, dan Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah kita minggu depan. Dadah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 54 ayat ayat 6a. 6a. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah ada ada penolongku. penolongku. Amin. Amin. Mazmur 54 ayat 6a. Allah adalah penolongku. Amin. Mazmur 54 ayat 6a. Allah adalah penolongku. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Mazmur 54 ayat 6a. Allah adalah penolongku. Terima kasih teman-teman. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Sungguhnya Allah adalah adalah penolongku. penolongku. Amin. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini Mazmur 54 ayat 6a. Allah adalah penolongku. Amin. Iya, Mazmur 54 ayat 6a. Allah adalah penolongku. Amin. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Terima kasih. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Terima kasih. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah penopangku. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan
Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Terima kasih. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan yang menopangku. Amin. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah penopang aku. Amin.